wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Susilawati. Semoga semua sehat dan tetap bersemangat ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari teks eksposisi. Sekarang Ibu akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Silahkan disimak sampai habis dan jangan lupa dicatat agar pembelajaran mudah untuk dihafal. Oke, sebelum Ibu menjelaskan jenis-jenis teks eksposisi itu apa, Ibu akan bertanya, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu dari salah satu jenis-jenis tersebut? Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan jenis yang pertama. Jenis yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Contohnya, globalisasi adalah proses ketika dunia menjadi semakin saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya secara pasif. Globalisasi telah meningkatkan produksi barang dan jasa. Perusahaan yang dimaksud bukan lagi perusahaan nasional, tetapi perusahaan multinasional dengan anak perusahaan di banyak negara. Kemudian jenis yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Contohnya, ketika seorang menulis teks eksposisi, langkah awalnya adalah menentukan topik yang kemudian dituangkan ke dalam judul. Setelah itu, pertanyaan penulis berdasarkan fakta yang dituangkan ke dalam bagian tesis, yang di dalamnya juga terdapat posisi penulis apakah pro ataukah kontra. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jenis ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. Dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau, bagaimana, dan nomina ibarat. Contohnya, salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara di bumi ibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Dampak dari pemanasan global dapat dirasakan dengan panasnya udara di sekitar kita. Udara yang pada umumnya dirasakan biasa, kini sudah melampaui batas normal. Hal itu seperti halnya mesin motor yang memanas ketika dikendarai secara terus-menerus. Kemudian jenis yang keempat, eksposisi pertentangan. Eksposisi ini bertujuan yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan ini terletak dari penggunaan konjungsi intrakalimat seperti tetapi dan sedangkan ataupun konjungsi antar kalimat seperti akan tetapi, meskipun demikian, namun, dan sebaliknya. Contohnya, terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi dan revolusi planet ini berbanding balik. Untuk berevolusi mengitari matahari, Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sedangkan untuk berputar pada porosnya 59 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya sangat mencolok dengan bumi yang hanya membutuhkan waktu cuma 1 hari.
Kemudian jenis yang kelima, eksposisi perbandingan, membandingkan antara satu dengan yang lain. Ciri dari teks eksposisi ini dengan cara demikian: pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Contohnya, pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan listrik dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Petromak memerlukan perawatan yang lebih cemat dan banyak menggunakan bahan bakar. Bila dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik, Petromak hanya dapat menghasilkan sebuah sumber terang dan hanya bermanfaat untuk menerangi dengan sebuah pembangkit tenaga listrik yang dapat dihasilkan ribuan bahkan jutaan watt listrik, dan bukan hanya dipergunakan untuk penerangan tetapi juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Listrik terdapat di kota-kota. Petromak biasanya dipergunakan di tempat-tempat yang tidak ada listrik atau di desa-desa. Kemudian jenis yang keenam, eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini bertujuan untuk mengelompokkan atau membagi suatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, menyeramkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Contohnya, jurusan sastra Indonesia di Universitas Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama linguistik, yang kedua sastra, dan yang ketiga filologi. Meskipun ketiganya sama-sama mempelajari bahasa Indonesia, perbedaan ini terletak dari penggolongan minat para mahasiswa. Linguistik menjadi peminatnya bagi mahasiswa yang fokus terhadap ilmu tata bahasa. Sementara itu, mahasiswa yang menaruh perhatian utama pada seni yang mediumnya bahasa menempatkan sastra sebagai peminatnya. Filologi dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin menelusuri bahasa Indonesia klasik yang dipelajari dari naskah-naskah kuno. Kemudian jenis yang ketujuh, eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Contohnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marga Mahendra menjadi sorotan publik setelah aksinya menyatakan secara lantang bahwa DPR adalah singkatan dari Dewan Pengkhianat Rakyat. Aksinya tersebut dilontari dari bentuk prosesnya yang mewakili suara para mahasiswa Indonesia. Kemudian jenis yang ke-8, adalah eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Contohnya, saya mewakili bahwa adanya perbagian lembaga bimbingan belajar merupakan bentuk dari gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Yang pertama, tak sedikit peserta didik yang kalah bersaing dengan para peserta didik lainnya yang mengikuti bimbel yang dilihat dari segi nilai pada tiap-tiap mata pelajaran. Baiklah, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.